Pernikahan yang diimpikan setiap wanita adalah menikah dengan laki-laki yang dicintainya dan juga laki-laki yang mencintainya. Bukan hanya sekedar pesta mewah yang gegap gempita. Bukan hanya dilihat dari gedung super wah, makanan berkelas atau tamu petinggi penting. Itu tidak penting bagi seorang wanita. Yang terpenting adalah siapa yang bersamanya di pelaminan. Dania sudah berdiri di samping suaminya. Mereka sudah sah sebagai sepasang suami istri. Ini adalah pernikahan yang membuat iri seluruh wanita di negeri ini. Mungkin mereka tersenyum dan mengucapkan selamat kepada Dania. Namun dalam hati mereka mengutuki mempelai wanita kenapa bukan dirinya. Hari ini Dania terlihat cantik dalam balutan baju pernikahan berwarna putih. Wajahnya juga full dengan senyuman. Sungguh dia sangat pandai berakting. Tolong beri dia penghargaan pernikahan termenyedihkan. Di sampingnya, Saga berbalut setelan jas. Sungguh terlihat sangat tampan. Para wanita tidak henti takjub dan memujinya, berharap dia adalah suaminya. Mereka pun menerima ucapan selamat. Tegakkan kepalamu. Kau tidak perlu menundukkan kepalamu kepada mereka. Saga bicara di telinga Dania. Saat melihat istrinya itu berulang kali menundukkan kepala menerima ucapan selamat dari para tamu. Kau hanya perlu menundukkan kepalamu hanya padaku. Baik. Dan di hari pernikahannya inilah, Dania mulai menyadari seberapa besar kekuasaan dan tingginya posisi suaminya. Apa itu membuatnya senang? Tidak. Tangan kanannya sudah terkepal gemetar dan berkeringat. Ayah yang sudah menjual putrinya itu terlihat sangat bahagia. Dia bisa menyelamatkan perusahaan dan kehormatannya juga bertambah. Ibu tiri itu tersenyum dengan sangat senang. Telah bisa membuang anak yang bukan darah dagingnya pergi dari keluarga tanpa perlu repot ia usir. Sementara wanita itu adik tiri Dania. Risa terlihat penuh kecewa. Dia marah dan kesal ketika melihat laki-laki yang menjadi suami kakak tirinya ternyata sangat tampan. Kalau tahu begini, tentu dia yang memilih untuk dinikahkan. Tatapan penuh kebencian ia layangkan pada saudara tirinya Dania. Sementara yang lain terlihat menikmati pesta. Ada seorang laki-laki yang terpuruk kecewa. Dialah Raksa, adik tiri Dania. Walaupun mereka berbeda ibu, namun mereka hidup dengan saling menyayangi. Dia merasa sedih karena gagal melindungi kakak perempuan dari kerakusan ayahnya. Dia berjalan lesu, tidak mempedulikan para wanita yang mencoba untuk mendekat dan menyapanya. Dia memilih berjalan menyusuri ruangan lain yang lenggang di luar aula utama tempat pesta berlangsung. Kak Nia? Betapa terkejutnya ia ketika mendapati kakak perempuannya. Mempelai pesta ini sedang duduk di ujung ruangan. Di depannya ada sebuah taman. Lampu-lampu taman menyala membuat terlihat terang. Tapi, tidak jauh dari kakak perempuannya dia melihat dua laki-laki berdiri dengan sigap. Bukankah mereka petugas penjaga? Raksa pun berjalan mendekat. Kak Nia? Gadis itu terkejut. Dia buru-buru menyeka air matanya dengan sapu tangan yang dipegangnya, mencari asal suara. Dua orang petugas yang tadi berada di jarak cukup jauh berlari mendekat. Tidak apa-apa, Pak. Dia adik saya. Dania terkejut ketika tiba-tiba salah satu pengawal itu memegang tangan adiknya. Tolong lepaskan tangan Anda. Maaf Nona muda. Mereka membungkukkan kepala lalu beranjak, berdiri di posisi semula. Kenapa kakak di sini? Tanya Raksa kepada Dania. Raksa duduk di samping Dania, menggenggam tangan wanita itu erat. Tuan Saga menyuruhku mencari udara segar karena melihatku sudah kelelahan. Lihat. Dania menunjuk dengan ekor matanya.
Mereka mengikutiku sesuai perintah Tuan Saga. "Maafkan aku, Kak," kata Raksa. "Kenapa?" "Karena aku tak bisa melindungi Kak Nia dari keserakahan ayah dan ibu. Kalau saja mereka memilih bangkrut dan merintis semua usahanya dari awal, mereka tidak perlu mengirimu ke tempat ini." "Raksa, Kak Nia baik-baik aja. Suami Kak Nia orang baik kok. Apa ada orang baik yang meminta anak gadis sebagai alat pembayaran hutang? Tidak orang tua kita ataupun dia, sama-sama manusia jahat." Dania melihat sekeliling. Dia takut ada yang mendengar ucapan adiknya. "Jaga bicaramu, Raksa. Apa aku akan dia bunuh kalau ketahuan memakinya?" "Raksa, jangan begitu. Jangan bicara sembarangan yang akan mengancam jiwamu. Kak Nia akan melewati ini semua dengan baik. Percayalah." "Bagaimana aku bisa percaya, Kak? Aku tahu dia laki-laki seperti apa. Rumor tentangnya tidak akan muncul tanpa alasan." Dania menyentuh kepala adiknya lembut. "Aku percaya kalau kau mencintaiku, Raksa. Tapi kumohon, demi keselamatan hidup dan masa depanmu, kau harus mulai menjaga sikap dan kata-katamu, terutama terhadap suamiku. Karena aku sendiri belum tahu sekejam apa atau seburuk apa hal yang bisa dilakukannya kemudian hari." "Maaf Nona Muda, Tuan Muda memanggil Anda untuk masuk kembali ke aula." Datang seorang pengawal menjemput Dania. "Oh, baiklah. Aku sudah merasa segar. Mari kita kembali." Dania menarik tangan adiknya. "Ayo masuk, tersenyumlah dan nikmati pestanya." Walaupun dia sendiri tahu, ia tidak menikmati pesta meriah ini sama sekali. Dania kembali masuk ke aula pesta. Suasana masih meriah. Lantunan lagu dari penyanyi ternama silih berganti. Dania sudah berada di samping suaminya. Laki-laki itu sedang berbicara dengan seorang wanita. Wanita itu terlihat sangat cantik. Penampilannya terlihat elegan. Mungkin dia putri dari keluarga terpandang. "Selamat, sudah menjadi istri laki-laki hebat seperti Kak Saga." Wanita itu memanggil suami Dania dengan sebutan nama. Sepertinya mereka sudah dekat. "Terima kasih, Nona." Dania menjawab sambil tersenyum cerah, menunjukkan bahwa ia bersyukur menikah dengan laki-laki hebat seperti yang dikatakan wanita di hadapannya. "Jangan sungkan, panggil saja namaku Clarissa." "Baik, Nona Clarissa." Dania mengangguk saja. "Kakak akan datang ke pesta." Clarissa melingkarkan tangannya di lengan Saga. Tidak peduli kalau laki-laki itu sudah berubah status. Terlebih juga istrinya ada di sampingnya. Kak Saga terlihat sangat tampan. "Lepaskan tanganmu." Suara Saga terdengar masam. Clarissa buru-buru melepaskan tangannya. Laki-laki ini tidak pernah menggunakan nada bicara seperti itu biasanya. Apa karena ada istri di sampingnya? Tunggu, dia tidak pernah menikah dengan wanita kampungan ini karena benar-benar mencintainya, kan? Tidak mungkin, karena dia tahu siapa wanita yang disukai Saga sebenarnya. Saga meninggalkan istrinya dan Clarissa tanpa sepatah kata pun. Beberapa orang menyapa dan menunduk hormat padanya. Lalu mereka memasuki sebuah ruangan VVIP bersama. Tertinggal dua orang wanita yang tidak saling mengenal. "Tunggu, dasar laki-laki sialan. Kenapa kau memanggilku masuk hanya untuk meninggalkanku sendirian di sini? Lebih baik aku masih duduk di taman bersama Raksa tadi." "Apa kau pikir Kak Saga menikahimu karena mencintaimu?" Clarissa bicara sambil melirik tajam. Pandangan hangatnya lenyap. Sekarang mata itu seperti dingin mengiris sesuatu. "Nona bisa menanyakannya pada suami saya." Lagi-lagi Dania menjawab dengan tersenyum. "Kamu itu cuma wanita rendahan.
Jangan bermimpi bisa mendapatkan cinta Kak Saga. Ada apa dengan gadis ini? Kenapa dia memaki tanpa alasan begitu? Dania juga merasa kesal. Dia menarik nafas dalam berusaha menguasai diri. Paling tidak saat ini saya menikah dan menjadi istrinya kan? Apa aku tampak hebat? Sejujurnya aku jijik dengan semua kata-kataku tadi. Dania mengucapkan kata-kata membuat Clarissa semakin terlihat kesal. Kamu tahu siapa wanita yang dicintai Kak Saga? Wanita yang sudah tidur dengan Kak Saga? Saya tidak tahu. Tapi mungkin mulai hari ini saya yang akan lebih sering tidur dengannya. Jawaban itu membuat wajah Clarissa merah padam. Kau... Nona Clarissa, saya tidak tahu hubungan seperti apa antara Anda dan suami saya. Tapi mohon ke depannya jangan mengganggu saya. Apa? Jadi kau sudah besar kepala sekarang? Dania masih bisa mendengar Clarissa memaki dengan bibirnya, meninggalkannya dengan sorot mata tajam. Aku hanya bisa menunjukkan sikap sok sombong dan tegar begini, agar orang-orang lain tidak menganggapku rendah. Menikah dengan Tuan Saga sudah membuatku kehilangan harga diri. Aku tidak mau di hadapan orang lain jauh lebih parah dari ini. Malam semakin menuju puncaknya. Pesta harus tetap usai, dan semuanya berakhir pada waktunya. Antar nona muda kembali ke rumah. Setelah mengucapkan perintah pada seorang sopir, Saga sendiri masuk ke dalam mobil lain. Sekretaris Han yang membawa. Dania melihat mobil suaminya meninggalkan tempat parkir. Ia menggigit bibir dan mengepalkan tangannya. Memang apa yang dia harapkan? Pesta pernikahan telah usai. Dia akan menjalani kehidupan pernikahan yang sebenarnya sekarang. Sebuah jurang yang akan melumatnya hidup-hidup jika dia salah mengambil langkah. Saya akan mengantar nona muda pulang. Sopir itu membukakan pintu belakang mobil dan mempersilahkan Dania masuk. Iya, terima kasih Pak. Mohon bantuannya ya. Setelah masuk, Dania mengucapkan terima kasih. Dia duduk menatap nanar. Dia nona muda. Sopir muda itu menjawab gelagapan. Ia tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti ini sebelumnya dari wanita yang dekat dengan Tuan Saga. Ia melirik kaca spion melihat kursi belakang. Ada air mata yang menetes di ujung pelupuk nona mudanya. Mobil memasuki pintu gerbang utama yang sangat besar. Dania melihat sekeliling. Taman yang ia lewati terang berpendar, terkena sinar lampu-lampu taman. Dia bisa melihat beberapa penjaga berdiri siaga. Melihat para penjaga itu, terasa sudah mengikat seluruh tubuhnya. Dia sudah kehilangan semua kebebasannya ketika mobil ini memasuki pelataran halaman rumah. Pelayan menyambutnya di depan pintu masuk. Dia sendiri tidak melihat ibu atau kedua adik iparnya. Mungkin mereka sudah pulang dan masuk ke kamar mereka masing-masing, atau melanjutkan pesta di tempat lain seperti suaminya. Selamat datang nona muda. Mereka menundukkan kepala dan memberikan salam. Selamat atas pernikahannya. Lagi-lagi Dania hanya bisa merasa tercengang. Tolong jangan perlakukan aku seperti nona muda kalian. Aku hanyalah gadis penebus hutang. Aku bahkan tidak memiliki kehormatan apa-apa. Posisi kalian jauh lebih terhormat daripada aku. Anda pasti lelah. Saya akan menunjukkan kamar Anda. Seorang laki-laki menuntun Dania untuk mengikutinya. Gadis itu pun menurut di belakangnya. Menaiki tangga, sampailah dia di sebuah kamar. Silakan masuk. Ini kamar Anda dan tuan muda. Dengan ragu, Dania belum melangkahkan kaki ke dalam pintu yang sudah terbuka. Tidak bisakah ia tinggal di kamar yang berbeda? Ia bisa tidur di mana saja, kecuali bersama laki-laki itu. Silakan masuk, Nona, kata lelaki itu lagi, saat Dania tidak bergerak dari tempat berdirinya. Baik. Dania tidak punya pilihan lain selain masuk. Kamar yang sangat mewah dan indah gumannya.
Kalau Anda ingin ke kamar mandi, Anda bisa masuk melalui pintu ini. Ini adalah lemari pakaian. Pakaian Anda sudah tersedia di dalam. Apa? Pakaian apa? Koperku saja masih ada di lantai bawah. Dan kamar mandi ada di dalam juga. Silakan Anda beristirahat. Saya permisi. Terima kasih, Pak. Anda tak perlu sungkan, Nona. Ketika pelayan itu sudah keluar, Dania menjatuhkan tubuhnya ke atas sofa. Lelah. Menghela nafas panjang, meyakinkan diri bahwa yang ia alami hari ini bukanlah mimpi. Dia sudah jatuh ke dalam sebuah lubang besar yang sudah tidak memungkinkan untuk merangkak lagi. Kini ia hanya tinggal berdoa. Tidak ada buaya di dalam lubang itu. Setelah lama tergeletak, dia bangun dari tidurnya. Dania berjalan masuk melalui pintu yang ditunjukkan laki-laki pelayan rumah tadi. Melihat-lihat isi lemari pakaian ganti. Wah, apa ini? Ini bukan toko baju. Lemari pakaian dan milik suaminya terpisah. Semua tertata dengan sangat baik. Pakaian yang ada di lemarinya semua adalah pakaian baru. Dia mengambil satu setel pakaian tidur, lalu masuk ke kamar mandi dan berganti pakaian. Dia sangat lelah. Dania mencari-cari selimut di dalam lemari. Dia menemukannya lalu mengambil bantal di atas tempat tidur dan berjalan ke sofa. Kursi besar inilah yang akan menjadi tempat tidurnya. Tidak perlu menunggu lama, dia sudah terlelap. Sementara itu di sebuah pesta, Sekretaris Han duduk tidak jauh dari Saga. Ia sedang memeriksa pesan di HP-nya. Nona muda sudah sampai di rumah dan masuk ke dalam kamar. Setelah membaca pesan itu, ia kembali memasukkan HP ke dalam saku jasnya. Tuan Saga, bagaimana? Apa Anda menyukai pesta pernikahan Anda? Seorang teman sekaligus pengusaha muda berbicara kepada Saga. Saga menunjuk gelas minumannya. Wanita yang ada di sampingnya sigap mengambil. Dia menyerahkan gelas itu ke tangan Saga dengan hati-hati. Saga tidak minum alkohol. Jadi walaupun di ruangan ini yang lainnya minum alkohol, dia hanya minum minuman dingin. Kenapa kau tidak menikah saja kalau kau mau tahu rasanya? Hahaha. Malam semakin larut. Gelak tawa di mana-mana. Saga menyentuh rambut wanita di sampingnya. Gadis itu tersentak. Dia menatap lembut pria yang diinginkan semua wanita ini. Ia ingin menyentuhnya. Ia ingin mencium bibir laki-laki ini. Tapi ia tak punya keberanian. Ia hanya bisa memandangi keindahan di depannya. Saga tak suka disentuh oleh wanita-wanita yang menemaninya. Jadi tidak tahu rumor yang beredar yang mengatakan ia tidur dengan wanita yang berbeda tiap malam. Karena kenyataannya, wanita-wanita yang menghiburnya hanya bisa duduk di sampingnya, mengambilkan minumannya, itu saja.